Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Waalaikumsalam. hari ini sudah hadir tepat waktu di tanggal 14 September 2023 jam 8 malam ya. Yang belum buka kamera, Cynthia, kemudian Dimas Mulyo Arto, silakan dibuka. Oke, materinya sudah terlihat. Udah, Pak. Oke, udah ya. Sebelum masuk mungkin saya coba share dulu yang kemarin untuk submit tugas. Oke, baik. Saya coba share screen dulu. Oke, baik. Nah, ini untuk rekan-rekan semua, ini adalah rekap tugas minggu lalu. Jadi ada beberapa orang yang saya cek eh, belum mensubmit tugas, kayak Alan, Putra Armanda, Tombus Pasaribu, Cornelius Franciscus Silaban ya. Ini belum submit. Nah, yang tadi submit tugas sore ini ada Andri Bastian, kemudian ada Firdaus Pakpahan, dan terakhir ada Randi Bubut Pratama ya. Jadi kedepannya saya minta teman-teman semua bisa submit tugas tepat waktu. Kemudian kalau memang deadline-nya di hari tersebut, minta tolong di-submit sesuai dengan jadwalnya, tolong dilatih untuk bisa bekerja sesuai dengan deadline ya. Nanti teman-teman akan terbiasa untuk bekerja pada saat nanti bekerja di bisnis ataupun di perusahaan, instansi, dan lainnya. Teman-teman sudah terbiasa untuk bekerja secara deadline. Oke, baik. Untuk pertemuan keempat hari ini, tanggal 14 September 2023, saya senang sekali bisa hadir di hari ini dan sharing ke rekan-rekan semua di hari Kamis ini. Kemudian untuk tugas minggu lalu, saya udah review beberapa materi desain yang telah rekan-rekan kerjakan. Jadi di minggu lalu itu saya meminta rekan-rekan dan teman-teman setiap tugas itu tolong dibaca baik-baik perintahnya ya, karena somehow ada beberapa mahasiswa yang mensubmit tugas itu asal-asalan, mengcopy paste desain dan bukan desain otentiknya. Jadi minta tolong untuk bisa mensubmit tugas dengan karyanya sendiri ya. Nah, minggu lalu tugas yang pertama yang saya berikan ke rekan-rekan semua anggota kelas mata kuliah studi kelaikan bisnis adalah saya minta rekan-rekan untuk bisa membuat desain untuk ini ya, untuk sebentar. Desain untuk info lowongan pekerjaan di Bank Bukopin cabang Jambi, posisinya customer service. Jelas ya. Perintahnya adalah buka info lowongan pekerjaan posisi customer service di Bank Bukopin cabang Jambi. Isi kontennya, desain lamaran ditujukan kemana, posisi logo Bank Bukopin, deadline, persyaratan, itu diserahkan ke rekan-rekan sebagai desainer untuk membuat kontennya ya. Ini yang perintah tugas yang pertama. Perintah tugas yang kedua adalah Anda diminta sebagai seorang digital marketing staf digital ya, itu untuk membuat desain terkait brosur produk baru namanya biskuit rasa coklat ya. Nama brandnya Boskuit, harganya 15.000. Jadi gunakan kreativitas teman-teman untuk membuat brosur untuk mengenalkan produk Boskuit ini ke market ya, seperti itu. Nah, kalau boleh saya review sebelum saya masuk ke tugas rekan-rekan semua anggota kelas eh, mata kuliah studi kelaikan bisnis.
Nah, ini kalau rekapnya tadi saya udah update juga di Google Spreadsheet-nya, teman-teman juga udah lihat ada beberapa orang yang belum update. Nah, untuk tugas yang pertama coba kita perhatikan, ini ada rekan kita yang mensubmit tugasnya. Yang diminta adalah desain Bank Bukopin. Kalau di sini dia menyomot desain waitress waiter berpenampilan menarik, ya, Hazawa Bandung gitu ya. Padahal perintahnya udah jelas untuk membuat desain lowongan Bank Bukopin. Nah, jadi pentingnya untuk membaca soal, menyimak ya. Jadi teman-teman tidak asal membuat tugas dan pengopi paste ya. Kemudian yang kedua, tugas yang kedua itu rekan-rekan disuruh membuat desain brandnya Bos ini ya, sorry, desainnya itu eh sorry, mereknya sebentar. Kita coba lihat di soal aja. Nah, desain kedua itu Boskuit. Nama brandnya Boskuit, harganya 15.000. Kemudian rasa coklat keju, ya seperti itu. Nah, kalau di sini Milna Kinder Biskuit, ya. Jadi di sini dia mengcopy paste Kinder Biskuit. Ya, jadi teman-teman pada saat membuat tugas jangan asal copy paste, dibaca baik-baik, belajar cara membuat desain. Sekarang sudah banyak tools yang gratis di internet, Canva contohnya ya. Itu mudah sekali, tinggal comot-comot teman-teman dengan sekreativitas mungkin teman-teman bisa membuat desain yang menarik dan gratis seperti itu. Nah, yang berikutnya ini cukup better ya, Bank Bukopin ada logonya KB Bukopin. Mari bergabung bersama kami, ada ajakan, bagus ya. Kemudian ada gambar telemarketingnya Bank Bukopin. Kemudian ada info lowongan customer service. Kemudian persyaratannya, ada deadline-nya. Kemudian ada kirim email ya ke CV, portofolionya ke Amrita Maja ya. Kemudian, nah ini juga kayak Anywhere State, Any City, Real Grid Site ini kayaknya copy dari Canva tapi nggak dihapus, harusnya bisa lebih di diinformasikan lagi alamatnya misalnya ya, Bank Bukopin cabang Jambi misalnya itu juga perlu di apa di bisa di lebih rapih gitu ya. Jadi tugas yang dibuat itu benar-benar diperhatikan secara desain ya. Karena nanti pada saat teman-teman bekerja, you are from manajemen pemasaran, tuh. Dari jurusan manajemen pemasaran, prodi D3. Jadi harapannya pada saat perusahaan atau instansi bisnis ya mempekerjakan teman-teman semua di sini, teman-teman itu harus bisa eh, belajar untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Salah satunya bisa aja teman-teman menjadi staf digital marketing seperti itu ya. Manajemen pemasaran itu sangat luas ya, for information, nggak hanya jualan, selling, tapi teman-teman bisa eh, bagian dari sana digital marketing ya, itu part of dari manajemen pemasaran juga. Nah, yang sebelah kanannya annual bake sale fundraise for kids education ini kayaknya ini ya perlu diperbaikin lagi ya, perintahnya juga nggak dimasukin brand Boskuitnya, harganya ya, cuma dimasukin emailnya aja di sini, kemudian kue cookiesnya dimasukin tapi nggak ada sama sekali brandnya. Nah, ini kesalahan yang memang teman-teman nggak dibaca ya. Kemudian yang ke berikutnya di sini, oke. Nah, di sini ada apa? @boskuit ya. Saya asumsikan sebagai Instagram, misalnya harganya 15K, coklat cheese cookies ya. Nggak harusnya untuk merek juga brandnya harus dibuat nih di atas Boskuit misalnya gitu ya. Nah, ini kalau untuk yang desainnya better nih. Desainnya untuk yang desain lowongan pekerjaan customer service oke. Ini minimal lulusan D3, berpenampilan menarik, usia maksimal 27 tahun. Deadline-nya 9 September ya, kirimkan CV ke Abdi. Thank you Abdi. Good job. Ini cukup baik menurut saya dibandingkan beberapa desain yang lain.
Nah, ini ada juga jajanan biskuit dengan varian rasa mulai dari 1.000 sampai 15.000. Nah, perintahnya adalah harganya 15.000. Nah, dia dibuat harga 1.000 sampai 15.000 ya. Nah, dimasukin Gary Salut ya. Sedangkan di situ kan bukan Gary, yang diperintahkan adalah buat merek Boskuit ya. Jadi bisa diganti dengan gambar biskuit yang coklat keju, harusnya seperti itu ya. Tersedia juga berbagai jenis Boskuit, ini ada Gary. Nah, ini mungkin jadi pembelajaran, tapi oke-nya di sini ada Instagram ya, ada nomor handphone ya. Nah, tapi ada beberapa hal yang teman-teman harus diperhatikan secara detail ketika perintah tugas itu dibuat, teman-teman bisa dirapikan lagi. Nah, untuk logonya bagus nih, sudah dibuat Boskuit gitu ya. Cuman yang tampilan gambarnya malah ngambil dari Gary. Menurut saya cukup ini ya, cukup fatal karena eh, tidak sesuai dengan perintahnya seperti itu. Nah, kemudian untuk info lowongan kerja berikutnya yang diminta adalah customer service, di sini cleaning service ya. Cleaning service di sini harusnya customer service seperti itu. Gambarnya benar, customer service ya, beda ya antara cleaning service sama customer service. Jadi nggak disimak, harus benar-benar dibaca. Nih di sini oke, ada logo Bank Bukopin, kemudian lulusan S1, EPK 2,7. Kemudian daftar segera, di sini ada kirim pesanan melalui Bank Bukopin. Nah, ad-nya harusnya bukan Univers Jambi, ad-nya misalnya dikirim ke misalnya alamat Bank Bukopin, misalnya Bank Bukopin cabang Kota Jambi misalnya di mana gitu ya. Jadi lebih terlihat benar-benar seperti kita membuat lowongan pekerjaan yang bagus seperti itu ya. Tolong diperbaiki next rekan-rekan. Jadi kita biar bisa belajar bagaimana membuat konten yang menarik ya. Jadi ternyata sulit ya menjadi desainer itu ya. Nggak hanya kreatif, tapi bagaimana membuat konten yang diinginkan atasan, misalnya tadi ya, anggap aja saya atasannya tadi, tolong buatkan desain ini. Ada yang dibuat cleaning service, ada yang dimasukin iklan Gary malah ya, ada yang dibuat tadi ya Milna Kinder, disuruh buat desain lowongan kerja Bang Bukopin malah dibuat posting lowongan kerja waiter Hazewa ya. Coba mungkin teman-teman bisa pahami betapa memang ketika kita membuat tugas desain dan lain sebagainya itu memang harus benar-benar diperhatikan perintahnya seperti apa. Nah, saya pengen sharing ke rekan-rekan semua ya kondisi di industri saat ini sehingga teman-teman bisa membuka cakrawala bahwa di luar sana persaingan sangat sengit, sangat ketat, dan juga teman-teman harus persiapkan diri dari sekarang agar bisa berkompetisi dengan lulusan-lulusan dari kampus-kampus top ya. Coba kita lihat video berikut ini. Bentar ya. Oke, kita lihat. Kawil. Dulu kuliah di mana kok? Aku kuliah di KL, Malaysia. Ah, jurusan apa? Jurusan Accounting and Finance. Naf, dulu kuliah di mana? Jurusan apa? Dulu lu kuliah di mana? Jurusan administrasi ya. Wih, Mar, kuliah di mana lu dulu? Di Seattle University. Jurusan apa? Finance. Nenek. Lu dulu kuliah di mana? Di Universitas di Jakarta. Ah, jurusan apa lu? Manajemen. Tep. Lu dulu kuliah di mana? Asmul. Jurusan apa lu? Lu dulu kuliah di mana? Ah, di Oh, di Univ apa? Di NSW. Jurusan apa lu? Jurusan finance. Of. Lu kuliah di mana dulu? Dulu di Bandung, Universitas Advent Jurusan apa? Gue di manajemen. Bandung Institute of Tourism. Boleh deh. Bakery and Pastry Art. Oke. Nah, saya pengen sampaikan ke rekan-rekan semua, ini adalah salah satu profil karyawan yang bekerja di startup Gojek ya. Jadi kalau kita lihat tadi ada yang lulusan dari Malaysia, KL ya, kemudian ada yang dari US ya, dari Amerika,
kemudian ada yang lulusan dari Sydney ya, dari UI ya, dari Telkom ya, ada beberapa universitas yang ada di Jawa. Coba teman-teman perhatikan bahwa saya pengen sharing ke rekan-rekan di kompetisi saat ini ya, itu kalau kita nggak menyiapkan skills, baik itu hard skill dan soft skill, kita akan tertinggal ya. Jadi minggu lalu saya sempat menjadi pembicara di Fakultas Saintek Universitas Jambi terkait pembekalan untuk mahasiswa magang. Ada poin penting yang ingin saya sampaikan ke rekan-rekan semua di sini bahwa ketika kita ingin memiliki skills yang bisa diadopt atau bisa diterima oleh market atau industri saat ini, jadi harapan saya adalah ketika teman-teman mendengar, mencerna, menganalisa apa yang saya sampaikan, bahwa saat ini di era industri ini kita harus berkompetisi dengan sengit ya. Kita harus bersaing dengan lulusan dari luar negeri, dari kampus-kampus terbaik di Jawa, kampus terbaik di Sumatera, di Jambi ya. Teman-teman nggak hanya dari lulusan Unja aja yang bersaing, tapi juga dari universitas swasta, IAIN, dan kampus-kampus lainnya yang harus teman-teman hadapi. Mau tidak mau, teman-teman harus siapkan nih. Jadi kalau misalnya rekan-rekan ingin bisa bersaing dengan mereka, berarti harus disiapkan skills-nya. Makanya saya setiap minggu melatih kemampuan teman-teman how to bisa untuk mengerjakan tugas secara deadline dengan tepat waktu. Itu yang pertama, itu adalah salah satu disiplin bagaimana kita bisa menghargai dan mendisiplinkan diri untuk bisa mendeadlinekan dengan tugas dan waktu yang sudah ditentukan. Yang kedua, teman-teman terlatih untuk bisa menggunakan internet, menggunakan digital design, menggunakan editing video, ya tadi juga membuat desain menggunakan Adobe Photoshop, Filmora, Adobe After Effects ya, atau Canva, atau yang lainnya yang bisa teman-teman gunakan dan pelajari, sehingga skill yang teman-teman miliki itu bisa digunakan untuk nanti pada saat mencari pekerjaan atau even teman-teman menjadi seorang entrepreneur ya. Jadi benar-benar harus bisa mengikuti era kompetisi saat ini. Kalau kita saat ini masih lama Pak, lulus masih 2 tahun lagi ya. Nah 2 tahun itu sangat singkat ya. Jadi misalnya teman-teman di semester 2 saat ini masuk semester 3 katakanlah, 2 tahun itu sangat singkat ya. Jadi nanti teman-teman akan magang, kemudian teman-teman tiba-tiba udah lulus ya, dan lulus, teman-teman nggak punya skill apa-apa ketika melamar pekerjaan, membuat CV, teman-teman hanya mencantumkan lulusan dari Prodi D3 Universitas Jambi, IPK 3,1 misalnya, kemudian pengalaman magang misalnya 1 bulan di PTPN misalnya ya, kemudian kemampuan bahasa Inggris nggak bisa misalnya, kemampuan desain segala macam nggak bisa, sayang banget. Tapi bayangkan ya, kalau misalnya saya ya, pada saat saya melakukan rekrutmen karyawan ya, saya lihat ketika dari 1.000 orang ya, 1.000 orang yang melamar, lamaran yang masuk, nggak mungkin 1.000 orangnya saya akan pilih semuanya. Pasti akan saya sortir. Dari 1.000 orang itu, saya akan lihat yang pertama mungkin ya dari pendidikan, kemudian pengalaman bekerja, kemampuan. Is okay dia fresh graduate, tapi dia aktif misalnya di organisasi, kemampuan desainnya bagus, kemampuan komunikasinya bagus, aktif di organisasi kampus misalnya ya, pernah ikut kompetisi misalnya UMKM di kampus atau debat bahasa Inggris ataupun yang lainnya yang memang meningkatkan kemampuannya ya, kemudian pengalaman magang dan lain sebagainya tentunya sangat bermanfaat untuk next career teman-teman. Nah, jadi di sini saya pengen sampaikan bahwa mungkin materi yang saya sampaikan mungkin teman-teman akan ingat 10-15% aja, sisanya mungkin teman-teman akan lupa. Kemarin belajar apa ya SKB dengan Pak Bambang di pertemuan keempat. Nah, ini yang penting menurut saya yang harus teman-teman ketahui, karena kalau materi yang saya bagikan, saya yakin teman-teman bisa belajar dari buku, dari internet ya, dari Google, dari YouTube dan lain sebagainya. But the important things that I want to share to you all adalah ada banyak hal yang teman-teman harus latih ketika teman-teman bisa bersaing ya. Pengalaman saya ketika saya dulu pas baru lulus dari Universitas Andalas tahun 2007, kemudian seminggu kemudian saya dipanggil di Jakarta
waktu itu, dan dari 22 orang yang diseleksi hanya 10 orang yang lulus waktu itu. Alhamdulillah saya masuk 10 orang itu. Di antaranya banyakan lulusan dari ada yang dari luar ya, dari ITB berapa orang, kemudian dari BINUS, dari Parahyangan ya. Jadi banyak hal yang harus benar-benar kita pahami, nggak hanya nilai saja, kemampuan bahasa asing dan lain sebagainya teman-teman harus kuasai. Nah, di sini ada hard skill dan soft skill ya teman-teman. Nah, di hard skill ini teman-teman bisa kuasai Microsoft Office. Jadi mungkin kalau Office saya pikir sekarang itu bukan sesuatu yang nilai lebih lagi. Kamu bisa apa komputer? Saya bisa Office, Pak. Semua saya yakin anak SMP, SMA pun juga sekarang udah bisa pakai PowerPoint, pakai Word, pakai Excel ya. Harus lebih canggih di atasnya. Teman-teman bisa belajar ya sambil misalnya malam nggak ada kerjaan daripada sibuk misalnya melakukan hal-hal yang tidak positif, misalnya begadang dan lain sebagainya. Teman-teman bisa melatih nih, bisa seminar training online atau belajar e-learning dan lain sebagainya ya. Bisa coding ya, misalnya bisa belajar desain ya, belajar digital marketing yang tentunya itu lebih bermanfaat untuk skills teman-teman ketika teman-teman melamar pekerjaan. Wah, banyak nih yang skill yang bisa ditampilkan sehingga perusahaan lebih berminat. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman pengen jadi pebisnis pun, jadi entrepreneur pun, teman-teman punya skills yang bisa teman-teman gunakan. Misalnya ya, kayak saya nih, misalnya saya juga running sebagai seorang entrepreneur, ada beberapa bisnis yang saya jalankan. Kalau semuanya saya harus membayar orang, misalnya desain, kemudian maintain sosial media, kemudian menggunakan digital marketing, iklan berbayar, dan lain sebagainya, pasti biayanya mahal. Jadi saya harus belajar, saya ikutin kursus online, saya belajar di YouTube, tutorial, dan lain sebagainya, sehingga saya bisa mengikuti, dan tentunya dengan kemampuan yang saya miliki, saya bisa melakukan itu kok tanpa harus meng-hire orang gitu ya, jadi seperti itu. Kemudian interpreting data ya, mengolah data, dan lain sebagainya, financial planning, copywriting, troubleshooting, project management, spoken language ya, misalnya ya, kemampuan bahasa asingnya, misalnya saat ini teman-teman, wah Pak bahasa Inggris saya masih jelek Pak. Nah berarti kalau teman-teman tahu kelemahannya, teman-teman bisa latih, ikut kursus dan lain sebagainya. Karena di era globalisasi saat ini banyak orang asing ya. Masa pada saat ditanya orang asing ya misalnya ke Jambi, nggak bisa bahasa Inggris misalnya, jawabnya kan malu kayak di TikTok atau Instagram gitu ya. Harusnya teman-teman ketika teman-teman menyandang mahasiswa yang terdidik, artinya teman-teman harus bisa menggunakan at least bahasa Inggris ya. Jadi kita harus benar-benar bisa melatih kemampuan kita agar kita bisa shifting nih, yang selama ini kita mahasiswa pasif saja, sekarang jadi mahasiswa yang aktif dan benar-benar mencari ilmu dan proaktif ya. Kemudian soft skills, nah communication, bagaimana teman-teman bisa melatih kemampuannya lewat organisasi ya. Dulu pas zaman kuliah saya ikut 6 apa 7 organisasi aktif di kampus. Ada satu organisasi sampai 2 periode ketua ya, saya ketua itu di Pojok Bursa Efek Indonesia, BEI kalau di dulu nama Pojok Bursa Efek Jakarta, kalau sekarang kayaknya di Unip juga di Unja juga ada Pojok Bursa Efek Indonesia ya. Belajar saham ya sesuai dengan peminatan teman-teman, mau di HIMA, di BEM juga, saya dulu aktif di BEM juga. Jadi paling enggak kita bisa melatih kemampuan how to communicate with others ya, bekerja sama dengan tim, berorganisasi, ngomong di depan umum, negotiation skill, leadership skills, motivation dan lain sebagainya. Nah, ini motivasi juga sangat penting ya teman-teman ya, contohnya ya pada saat teman-teman buat tugas saja. Kalau teman-teman nggak termotivasi untuk membuat tugas, pasti akan males ya. Contohnya membuat tugas asal-asalan, copy paste desain tugas orang lain dan lain sebagainya. Kemudian kita harus ambisi nih. Ambisi ini artinya kita harus punya mimpi untuk dikejar sehingga kita semangat untuk melakukannya gitu ya. Tapi kalau kita nggak semangat, hidup mengalir aja lah gitu ya. Saya lebih antusias kepada orang yang saya harus punya mimpi nih, dan mimpi saya harus punya target, saya harus kejar seperti apa dan bagaimana caranya, sehingga pada saat day by day-nya setiap bangun pagi dia akan semangat untuk melakukan itu, sehingga dia akan berkontribusi yang terbaik terhadap mimpi-mimpinya seperti itu ya. Kemudian negotiation skills dan lainnya teman-teman bisa latih lewat
magang nanti atau teman-teman lewat organisasi kampus di Hima atau di fakultas atau di universitas, UKM unit kegiatan mahasiswa yang bisa teman-teman ikuti, silakan diikuti. Nah, saat ini rekan-rekan semua anggota kelas studi kelayakan bisnis banyak sekali yang dibutuhkan di industri saat ini adalah seperti desain, database analitik ya, kuasai bahasa asing, kemudian join di kampus organisasi di kampus itu teman-teman bisa bisa ikuti hal-hal yang positif, seminar, kursus online, belajar e-learning dan lain sebagainya sehingga teman-teman pada saat lulus saya udah punya skills ABC. Walaupun saya lulusan D3, kemampuan saya nggak kalah sama anak S1 gitu ya. Jadi teman-teman harus punya bargain power yang kuat dengan hard skill dan soft skill yang ada di kalian. Jadi teman-teman harus punya mimpi dan harus punya target bagaimana bisa mengejar target tersebut. Nah, saat ini ada beberapa skills yang memang dibutuhkan ya untuk fresh graduate agar bisa bersaing di era industri yang saat ini sangat ketat ya. Yang pertama positive attitude ya. Saya selalu bilang pada saat kegiatan perkuliahan attitude itu sangat penting. Banyak orang pinter tapi attitude-nya sangat negatif. Nah, teman-teman harus jaga itu kuliah yang benar, jaga sikap chatting segala macam harus yang benar. Kemudian baik itu sosial media juga sama ya. Jangan membuat konten-konten yang negatif ya seperti itu karena pada saat nanti bekerja ya pada saat interview biasanya orang HRD itu melihat salah satunya adalah profil sosial media teman-teman pada saat difinalisasi. Oh ini bagus nih anak pada saat dilihat sosial medianya ya karena jejak digital itu ini ya bisa di tracing bisa terlihat ya kamu ngapain aja misalnya gitu. Jadi hati-hati ya. Jadi teman-teman harus menjaga attitude-nya baik itu offline ataupun online sehingga teman-teman bisa memiliki personal branding yang bagus. Kemudian semangat kerja yang bagus, makanya saya latih bagaimana teman-teman bisa bekerja karena ini kenyataannya ya. Once teman-teman bekerja dari perusahaan misalnya diminta deadline Abdi besok jam 7 kamu harus menyiapkan materi presentasi ini. Nggak mungkin Abdi menyiapkan materi presentasi jam 12, sedangkan meetingnya jam 8 pagi, seperti itu ya. Nah, makanya teman-teman saya biasakan deadline, jam 5 sore ketika jadwal deadline, saya kunci, teman-teman nggak bisa upload lagi. Ya, jadi lewat PM ke saya, pasti nilainya lebih rendah, paling mungkin 20-30% dari yang mensubmit tugas secara on time. Saya pengen melatih bagaimana teman-teman tuh bisa konsisten dan persisten bagaimana bisa membuat tugas itu secara on time dan menghargai waktu ya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah communication skills ya, bukan hanya ngomong yang tidak berisi tapi benar-benar teman-teman berkomunikasi dengan baik ya, bisa menyampaikan ide-ide dengan baik. Kemudian juga intelek ya, karena you are from Jambi University, so that's why kalian harus menunjukkan ya saya mahasiswa Unja loh, saya punya kemampuan yang bagus, skills yang bagus, smart misalnya ya. Kemudian flexibility ya, bagaimana kita bisa fleksibel bekerja di lingkungan yang berbeda ya. Dulu tahun 2007 pada saat saya lulus dari Universitas Andalas sampai 2009 saya bekerja di Hewlett Packard Indonesia di laptop atau printer merek HP, merek HP kalau teman-teman tahu. Jadi di sana banyak ekspatriat, orang India, orang Singapura, orang China, orang Amerika ya karena memang asalnya dari Amerika. Jadi bagaimana kita bisa bekerja dan fleksibel dengan orang-orang yang berbeda, bisa understanding the diversity of culture ya, perbedaan-perbedaan budaya, memahami perbedaan bahasa dan lain sebagainya sehingga kita bisa melihat sesuatu itu lebih terbuka, lebih open minded. Kemudian computer skills ya yang tadi saya sampaikan bahwa computer skills itu bukan hanya bisa ada laptop, bisa menggunakan Office, buka Facebook, buka Instagram, no. Banyak hal-hal yang teman-teman bisa explore di internet, belajar juga banyak, bisa dikuasai, bahkan somehow teman-teman bisa cari uang dari internet, bisa jadi selebgram ya, bisa jadi TikTok ya, TikToker ya misalnya ya. Kemudian teman-teman kayak saya misalnya ya, saya buat konten di YouTube,
saya bisa cari AdSense, cari uang dari YouTube ya. Jadi teman-teman masih muda, ganteng-ganteng, cantik-cantik, punya kemampuan yang bagus. Saya yakin teman-teman bisa menggunakan kemampuannya untuk bisa menjadi influencer nih gitu ya. Jadi yang pengen saya tanamkan dan saya sharing dan buka cakrawala teman-teman, once teman-teman mau sukses nanti ke depannya, wow banyak sekali peluang ya pekerjaan yang nggak hanya formal pekerjaan seperti bekerja di perusahaan, BUMN, instansi, PNS, organisasi dan lain sebagainya. Teman-teman bisa menjadi eh, berprofesi sebagai pengusaha atau bahkan sebagai sosial media influencer ya, yang saat ini uangnya banyak nih kayak Anta Halilintar misalnya ya, Ria Ricis, Deddy Corbuzier dan lain-lain sebagainya ya, Raditya Dika yang memang mereka memiliki influence atau followers yang sangat besar seperti itu. Oke, mungkin ini awal yang menurut saya dua slide ini sangat penting yang ingin saya sampaikan bahwa ketika semua mahasiswa yang belajar di kelas saya pengen buka cakrawalanya bahwa di luar sana ternyata ini loh persaingan itu sangat ketat sehingga rekan-rekan di sini harus bisa melatih kemampuan skillsnya untuk bisa bersaing sehingga teman-teman bisa sukses. Saya pengennya 5 tahun atau 10 tahun atau 20 tahun lagi saya ketemu teman-teman, Pak saat ini saya bekerja sebagai dirut di Pertamina Pak, saya dulu pernah dinasihati Bapak untuk meningkatkan skill kemampuan. Nah, itu yang membuat saya bangga ya. Saya pengen semua mahasiswa yang ada di sini bisa memiliki eh, target, misi, visi, dan mimpi ke depannya itu bisa lebih besar sehingga teman-teman berusaha untuk mencapai mimpi-mimpinya dan tentunya juga bisa membanggakan kedua orang tuanya ya seperti itu. Alright, itu mungkin hanya sebagai prolog di awal. Semoga berkenan dan bisa masuk ke analisa pikiran teman-teman semua sehingga teman-teman bisa bisa mulai menyiapkan diri sebelum lulus nanti apa yang harus disiapkan, skill apa yang harus disiapkan seperti itu. Oke, nah materi malam ini rekan-rekan semua di pertemuan keempat mata kuliah studi kelayakan bisnis dan praktek studi kelayakan bisnis, saya akan melakukan analisa terkait aspek pasar, the important things ya, kita menganalisa aspek pasar, karena aspek pasar ini sangat penting ketika kita ingin membuat studi kelayakan bisnis, membangun suatu bisnis, kita harus memperhatikan aspek pasar ya seperti itu. Nah, latar belakang kita mempelajari aspek pasar ini yang pertama sebagai seorang marketer ya, rekan-rekan di sini prodi manajemen pemasaran ya, you are marketers ya. Kita diharuskan terlebih dahulu ya kita harus tahu ya pasar yang akan dimasuki, bagaimana potensi pasarnya, struktur pasarnya, persaingannya seperti apa di sana, market share yang pengen direbut berapa. Kemudian bagaimana kita menetapkan segmentasi dan positioning terhadapnya ya. Rekan-rekan semua di prodi D3 manajemen pemasaran kita harus bangga ya di manajemen pemasaran bahwa manajemen pemasaran itu sangat dibutuhkan bagi suatu bisnis ya. Even you are entrepreneur ya, seorang pebisnis ya, Anda sangat benar-benar dibutuhkan ilmunya untuk bagaimana menjual ya. Jadi kalau misalnya teman-teman jualan jilbab ya, jadi teman-teman you are sellers, you are owner, you are marketers ya. Jadi Anda juga sebagai pemilik, Anda juga sebagai penjual, Anda juga sebagai seorang pemasar, misalnya ngiklan di media sosial, posting di forum jual beli, memasukin di e-commerce, Tokopedia, Shopee, Lazada dan lain sebagainya misalnya ya. Jadi teman-teman jangan pernah minder, posisi manajemen pemasaran itu sangat-sangat dibutuhkan di industri saat ini. Saya lulus S1 di jurusan Financial Management karena memang dulu sangat suka di pasar modal. Kemudian di S2 ternyata saya lebih menyukai di manajemen pemasaran karena manajemen pemasaran itu ilmunya sangat luas dan sangat bermanfaat. Even ketika saya menjadi seorang pebisnis pun manajemen pemasaran ini lebih sangat digunakan ya dibandingkan di manajemen finance ya. Jadi saat ini memang saya merasakan ini penting buat teman-teman. Jadi teman-teman harus bangga, teman-teman harus semangat untuk belajar bagaimana manajemen pemasaran ini sangat dibutuhkan di era industri saat ini. Di semua perusahaan ya, yang profit pasti sangat membutuhkan manajemen pemasaran. Kemudian yang kedua, kenapa kita butuh mempelajari aspek pemasaran adalah setelah memperoleh data info terkait bagaimana pasar yang ingin kita tuju,
Kemudian yang kedua, teman-teman melakukan peramalan ya, bagaimana permintaan pasar yang dituju ya. Jadi kita ketika kita sudah melihat pasar, wah ini kalau kita masuk ke Muaro Bungo, di Muaro Bungo ini belum ada persaing, bisa dikatakan kita monopoli. Kalau kita menjual produk ini di Muaro Bungo, pasti kita akan menjadi market leader di sana. Nah, yang dilakukan adalah teman-teman harus bisa memforecast. Misalnya dari 3 bulan terakhir, permintaan terhadap produk kita di angka 100 per bulannya. Berarti di bulan depan kita bisa coba ditingkatkan di angka 120, 130 dengan menambahkan tim sales sehingga permintaan produk kita akan meningkat. Misalnya demikian. Kemudian yang ketiga, latar belakang kita mempelajari ini, aspek pasar adalah kondisi pemenuhan permintaan itu harus ditunjang nih oleh strategi pemasaran tepat, bagaimana kita menggunakan iklan, menggunakan endorsement selebgram lokal misalnya, menaikkan iklan di koran atau televisi lokal, atau menaikkan media luar ruang seperti baliho, billboard, spanduk, kemudian poster, dan lain sebagainya. Bahkan saat ini teman-teman bisa menggunakan digital marketing ya untuk mengiklankan bisnisnya sehingga orang yang ada di sana itu bisa kita iklankan ya, jadi sehingga orang tahu dengan produk yang kita jual seperti itu. Kemudian rekan-rekan semua, definisi pasar itu sendiri adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. I think you are understanding about this ya. Pasar itu ada pasar fisik juga, ada pasar non fisik. Pasar fisik misalnya pasar Angso Duo misalnya, mall ya itu pasar fisik misalnya. Kalau pasar non fisik teman-teman bisa belanja di e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, ya itu mungkin bisa menjadi gambaran bagaimana pasar itu terjadi sebagai mekanisme antara pembeli dan penjual atau tempat pertemuan antara kekuatan-kekuatan permintaan dan penawaran. Nah, kemudian permintaan itu sebenarnya apa sih ya? Keinginan yang didukung oleh daya beli dan akses untuk membeli. Jadi kalau penawaran jumlah barang yang ditawarkan. Jadi kalau permintaan itu dari pelanggan, dari pembeli, kalau penawaran itu dari penjual, seperti itu. Nah, tujuan pemasaran itu sendiri adalah bagaimana kita bisa meningkatkan penjualan dan laba. Saya yakin teman-teman ketika teman-teman belajar di ekonomi, ada prinsip ekonomi, dengan modal sekecil-kecilnya kita bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Nah, dengan tim pemasaran, tujuan perusahaan untuk meningkatkan penjualan dan laba itu adalah ya caranya memperbesar omset penjualan, produk yang dijual itu semakin banyak semakin menguntungkan, teman-teman sebagai tim pemasaran mendapatkan bonus ya seperti itu. Dan harapannya ya keuntungan bisa terus konsisten, terus tumbuh dan meningkat ya. Ingat bahwa the growth is the sign of love living ya. Jadi tumbuh itu adalah tanda kehidupan. Jadi kalau misalnya kita nggak ada perubahan dari tahun ke tahun kayak gitu ya, ditanyain apa lo kak sekarang, aduh lah gitu ya. Jadi memang harus hidup itu harus berubah, harus ada mimpi dan teman-teman harus tumbuh dan berkembang. Kemudian untuk menguasai pasar, nah tujuan pemasaran juga dengan teman-teman mempelajari marketnya seperti apa, permintaan seperti apa, saluran distribusi seperti apa, media pemasaran apa yang cocok di sana. Teman-teman bisa menguasai market share nih dengan mencari atau menciptakan peluang baru, produk baru, strategi penjualan baru, tim sales yang baru, teknik penjualan yang baru dan lain sebagainya sehingga teman-teman sebagai tim pemasaran itu bisa menguasai pangsa pasar ya. Kemudian selanjutnya poin penting yang harus kita ketahui dari tujuan pemasaran adalah untuk mengurangi pesaing ya. Jadi bagaimana kita bisa membuat produk yang tentunya bisa menguasai market, harapannya seperti itu. Jadi dengan keberadaan kita sebagai tim pemasar, kita bisa menguasai market leader di sana di suatu daerah untuk produk yang kita jual dengan mutu yang sama tapi harga mungkin bisa lebih rendah. Jadi misalnya pesaing menawarkan harga yang lebih tinggi, kemudian teman-teman datang dengan menawarkan produk yang lebih rendah, harapannya si pelanggan-pelanggan si pesaing itu bisa shifting atau bisa move, bisa pindah ke kalian gitu ya. Kemudian yang selanjutnya rekan-rekan semua untuk menaikkan prestise produk, meningkatkan mutu dan menyesuaikan produk terhadap selera konsumen. Jadi saat ini saat ini ya kalau kita lihat banyak pasar, mungkin teman-teman baca beberapa informasi di TikTok atau di Detik atau di Kompas ya, Blok M Market misalnya ya, atau pasar mal-mal di Jakarta, Tanah Abang mulai sepi ditinggalkan.
karena orang anak-anak muda segala macam yang pangsanya besar, mereka pindah jualan lewat TikTok Shop yang powerful ya seperti itu. Jadi artinya landscape pola bisnis berjualan tuh juga berbeda ya. Jadi kalau dulu kita jualan offline ya ada pasar, sekarang malah jualan di bisnis online itu sangat-sangat benar-benar efektif dan berimpact pada omset penjualan yang sangat besar dibandingkan bisnis konvensional seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya segmentasi pasar, rekan-rekan semua anggota kelas. Jadi segmentasi pasar ini adalah ketika kita menganalisa aspek pasar di studi kelayakan bisnis, kita harus melihat nih, kita misalnya nih ya, katakanlah saya pengen membuat sebuah restoran bakso misalnya ya, di kampus Mendalo, ya di depan kampus Mendalo, kita analisa. Oh, di depan kampus Mendalo ini segmentasi kita adalah mahasiswa, which is mahasiswa ini butuh produk yang enak, murah, dan terjangkau buat kantong mereka. Gak mungkin kita jualan bakso di depan kampus dengan harga misalnya 100.000 ya. Kalau kita jual dengan harga 8.000, 10.000 pasti laris ya. Apalagi baksonya enak, dikasih tetelan, harganya murah, tempatnya nyaman, parkirnya gratis misalnya gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu, kita harus menganalisa segmen pasar apa yang kita tuju, kelas menengah kah, ya, kelas atas kah, kelas bawah kah, kita harus benar-benar melihat sehingga ketika kita masuk ke pasar itu kita bisa membuat produk yang kita jual itu bisa laku ya seperti itu. Kemudian rekan-rekan semua, di suatu pasar terdapat banyak pembeli yang berbeda keinginan dan kebutuhannya. Pasti ya, misalnya teman-teman di sini pasti keinginannya berbeda. Misalnya ya, ada kalau misalnya mau beli laptop, si Abdi pengennya pakai MacBook Pro misalnya. Kalau si Bagas misalnya Bagus misalnya pengen pakai Asus, atau misalnya siapa lagi Dimas pengen misalnya pakai Toshiba aja, atau siapa lagi di sini misalnya Andri Bastian nih ya, misalnya sukanya pakai Axio misalnya ya. Oke. Andri Bastian, Muhammad Bagas, dan Tombus ya. Oke. Silakan dibuka kameranya ya. Nah, jadi setiap konsumen itu memiliki keinginan dan kebutuhannya berbeda-beda sehingga ya ketika kita ingin menjual produk kita harus bisa membuat range of produk yang sesuai dengan market yang kita tuju. Jadi makanya banyak ya perusahaan, misalnya contoh di Telkomsel sendiri ada banyak produk nih misalnya ya. Ada Bayu, ada kartu Halo, ada Orbit, ada Simpati, kartu As, sekarang ada IndiHome ya. Jadi pelanggan itu bisa memilih sesuai dengan kebutuhannya, misalnya seperti itu. Kemudian setiap perbedaan memiliki potensi untuk menjadi pasarnya tersendiri. Ya, jadi setiap potensi-potensi yang ada itu pasti tentunya kita bisa memasuki dan menjadi peluang tersendiri untuk kita jual produknya tersebut. Jadi misalnya ya, ada orang yang menjual dengan harga premium tapi tetap rame karena dia menjaga kualitas misalnya ya. Ada juga yang jualan sudahlah murah tapi sepi ya, somehow mungkin karena kualitasnya ya, pelayanannya kurang baik dan lain sebagainya. Jadi memang benar-benar banyak aspek yang harus diperhatikan. Khususnya di pembahasan malam ini adalah aspek segmentasi pasar. Kemudian rekan-rekan semua, ada beberapa variabel segmentasi pasar yang teman-teman harus concern diperhatikan. Ada part of aspek dari berdasarkan geografi, kemudian demografik, psikografik, dan berdasarkan perilaku. Nah, kalau segmentasi berdasarkan geografik, teman-teman bisa menganalisa berasal dari misalnya bangsa, ya, sukunya, provinsinya, kabupaten, kecamatan, iklim, ya, wilayahnya, ya. Ada juga yang misalnya teman-teman jualan di musim dingin, misalnya ya, teman-teman jualan misalnya baju musim panas yang nggak cocok misalnya gitu ya. Jadi memang benar-benar harus disesuaikan dengan segmentasi pasar dan wilayah geografis pelanggan yang akan menjadi objek pasar kita gitu ya. Kemudian berdasarkan demografik rekan-rekan semua,
Itu ada umur, jenis kelamin, ukuran keluarga, daur hidup, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, kebangsaan ya. Orang yang mungkin pendapatannya per bulan 100 juta dengan pendapatan yang UMR misalnya ya pasti berbeda untuk daya belinya ya, selera produknya dan lain sebagainya. Jadi memang kita benar-benar harus memperhatikan sesuai dengan analisa produk kita di demografis mana yang memang kita tuju. Misalnya segmen kita jilbab yang dijual oleh rekan kita misalnya adalah segmen pelajar ya dan mahasiswa dengan umur di range misalnya 12 sampai 23 tahun misalnya, ya. Berarti kita menyasar segmen anak muda. Jadi activity-nya adalah kita melakukan pemasaran di umur ini misalnya seperti itu ya. Misalnya contohnya Bayu ya, pengalaman saya megang produk Bayu beberapa tahun terakhir. Bayu ini ditunjukkan untuk segmentasi anak muda, pelajar, mahasiswa misalnya. Jadi activity direct sales yang dilakukan, sellingnya adalah ke kampus, ke pelajar seperti itu. Jadi kita harus tahu segmen mana yang akan kita tuju. Kemudian berdasarkan psikografis ya, kelas sosial, gaya hidup, karakteristik, kepribadian ya. Jadi ini juga benar-benar harus disesuaikan. Nggak mungkin yang namanya Hermes atau Louis Vuitton misalnya Chanel misalnya ya dijual di Pasar Angso Duo misalnya ya. Jadi mereka membuat brand yang berkelas, misalnya mereka dijual di mall-mall yang keren, misalnya kayak Grand Indonesia ya. Karena mereka memposisikan diri untuk sebagai kelas sosial ataupun gaya hidup ya, seperti itu. Kemudian berdasarkan perilaku ya, pengetahuan, sikap, kegunaan, tanggap ya, orang ini butuh nggak terhadap produk ini dan lain sebagainya. Oke, ini adalah variabel segmentasi pasar. Kemudian, how about the market positioning ya? Jadi menentukan posisi yang kompetitif untuk produk ya. Kemudian dilakukan setelah menentukan segmen mana yang akan dimasukin. Jadi setelah kita tahu kondisi market ya, kita akan menentukan posisi yang kompetitif untuk produk yang kita jual ya. Kemudian setelah segmennya kita ketahui segmen mana yang akan kita 7 kita tembak ya, makanya di sini akan muncul market positioning. Nah, strategi market positioning ini yang pertama ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama, bagaimana kita melihat keunggulan produk yang kita jual, keunggulan kompetitif, keunggulan bersaing produk kita, karena ini juga memberikan poin penting untuk menjadi pembeda dengan si kompetisi ya, seperti itu. Kemudian juga memiliki keunggulan kompetitif yang tepat, apakah harga, fitur ya misalnya ya. Saat ini teman-teman semua iPhone 15 baru di-launch beberapa hari yang lalu oleh Apple ya di hari Rabu seingat saya. Kemudian China lewat Huawei juga meluncur Huawei P60 kalau nggak salah ya yang terbaru ya. Nah, ini dua produk yang sama-sama hebat dan punya marketnya dan tentunya ini bisa kita pelajari bahwa setiap produk yang memiliki keunggulan kompetitif itu pasti akan menjadi nilai plus. Tapi kalau kita biasa-biasa aja, ya kita tidak bisa bersaing. Begitu juga teman-teman ya. Ketika teman-teman lulus dari Universitas Jambi, tapi biasa-biasa aja, tidak ada sesuatu yang keren gitu ya, misalnya IPK-nya 4,0 misalnya ya, kemudian skillsnya banyak ya, pengalaman magangnya bagus, jago desain, jago bahasa asing misalnya ya, kemudian pengalaman organisasinya banyak ya, teman-teman harus melatih. Sama kayak di produk juga yang kita jual di strategi market positioning, harus punya keunggulan yang kompetitif sehingga teman-teman bisa bersaing di luar sana. Kemudian mewujudkan dan mengkomunikasikan posisi yang dipilih ya. Setelah kita membuat market positioning, kita akan membuat brand positioning. Jadi kita akan mengiklankan, mempromosi bahwa produk kita di segmen ini loh, seperti itu ya, misalnya seperti itu. Kenapa Apple selalu fokus untuk mensegmentkan kepada produk high end ya? Salah satunya karena mereka menyadari bahwa produknya mereka membuat produk yang unik, berkualitas ya, membuat interface yang nyaman digunakan, dan orang menggunakan produk Apple itu mereka pride ya, mereka bangga dengan produknya. Bahkan kalau misalnya di kafe ya,
logo Apple-nya ditunjukin gitu ya. Somehow itu sesuatu yang mereka bisa buat dan hebat ya, sehingga sulit untuk diikuti oleh pesaing-pesaingnya ya. Mungkin pesaing-pesaingnya mungkin bermain di harga ya, mereka fokus di kualitas produk yang berkualitas, si penggunanya nggak harus menggunakan produknya mengganti dengan cepat, misalnya kayak saya nih menggunakan MacBook misalnya ya, saya nggak harus mengganti laptop MacBook 2-3 tahun sekali karena memang secara kualitas produk bagus. Saya ada MacBook Pro tahun 2012 sampai sekarang itu masih berfungsi dengan baik. Somehow saya gunakan untuk editing video yang berat-berat ya, render video masih kuat ya. Jadi bisa dikatakan bahwa setiap produk itu punya keunikan dan bagaimana kita bisa mengkomunikasikan segmen mana yang kita tuju di market seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya forecasting atau peramalan ya. Ini lebih bagaimana kegiatan kita untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang ya. Pada saat sekarang kita bisa melihat, oh kalau misalnya nanti memasuki tahun baru ataupun di musim Idul Adha ataupun Idul Fitri itu banyak permintaan nih terhadap produk kita, berarti kita harus menaikkan. Jadi kita harus bisa melihat nih secara historical report atau misalnya setahun yang lalu kita lihat ternyata di beberapa bulan ini ada peningkatan. Jadi kita harus membuat produk yang banyak di bulan tersebut karena permintaan akan naik misalnya di bulan yang ada Idul Fitri misalnya seperti itu. Kemudian ada juga peramalan itu didasarkan dari data dan informasi masa lalu dengan berbagai kondisi pada saat itu yang dapat dijadikan acuan bagi kondisi sekarang ya. Jadi yang tadi saya simpulkan bahwa data histori atau data sejarah atau data masa lalu, misalnya data penjualan 3 tahun ini terjadi kenaikan di beberapa kota berikut ya. Jadi kita bisa menganalisa dan membuat kesimpulan. Jadi sebagai seorang manajemen ya, teman-teman bisa menyimpulkan, wah kayaknya tahun ini kita bisa ekspansi ke daerah sini nih, di Jambi, Muaro Jambi misalnya, di Tanjung Jabung, karena di sana permintaan produk kita meningkat. Jadi kita harus mendistribusikan produk, membuat kantor cabang, membuat channel distribusi di sana sehingga produk kita bisa terdistribusikan dengan optimal. Nah, ini adalah part of bagaimana kita melakukan forecasting atau peramalan sehingga kita bisa menjual produk kita secara efektif dengan melakukan history atau analisa data dan informasi. Kemudian rekan-rekan semua, jenis peramalan itu ya bisa dilihat dari penyusunannya, dari sifat datanya, dari jangka waktunya. Kalau dari penyusunannya, bagaimana kita bisa melihat itu berdasarkan subjektivitas, berdasarkan dari perasaan, pengalaman, pandangan penyusun. Ini biasanya somehow ada benarnya, somehow ada enggaknya. Jadi memang subjektif ya, berdasarkan pandangan pengalaman ya pribadi si penyusun misalnya. Nah, kalau di sini objektif berdasarkan data informasi. Nah, ini biasanya banyak yang digunakan metode ini karena nggak mungkin kita membuat peramalan, perencanaan produksi ya dengan asal-asalan, tapi kita harus tahu datanya sehingga pada saat kita merencanakan sesuatu itu kita terhindar dari yang namanya human error ataupun kesalahan-kesalahan sehingga meminimalisasi kerugian bagi perusahaan. Kemudian selanjutnya, rekan-rekan semua dilihat dari sifat datanya ada kualitatif berupa hasil penyelidikan angka, kalau kuantitatif berupa angka-angka, data-data yang misalnya data grafik, ya, data market share itu berupa angka-angka. Kemudian dilihat dari jangka waktunya, ada jangka pendek, misalnya datanya kurang dari 1 tahun, jangka panjang, datanya lebih dari 1 tahun. Jadi jenis peramalan ini macam-macam, ini bisa dikombin satu sama lain, sehingga ketika kita ingin memutuskan sesuatu dari sebagai seorang manajemen, kita atau sebagai owner bisnis ya, atau sebagai tim pemasaran, teman-teman bisa menentukan alternatif analisa mana yang tepat untuk menentukan dari sisi peramalan. Kemudian langkah peramalan ya, tadi bisa mengumpulkan data, informasi yang akurat dan update, mengolah data tersebut ya, makanya sekarang saat ini di industri banyak sekali dibutuhkan data analis, orang yang bisa menganalisa data, jadi bukan hanya mengolah data di Excel, bisa mengolah data dari database yang besar lewat SQL misalnya ya, lewat beberapa aplikasi ya yang bisa digunakan sehingga bisa menjadi informasi
bagi manajemen bahwa ternyata 5 tahun terakhir performance kita meningkat, pesaing kita apa aja segala macam ya. Kemudian memproyeksikan data, kemudian baru mengambil keputusan. Setelah dari data yang dikumpulkan, diolah, disajikan ke manajemen, kemudian manajemen memutuskan untuk membuat keputusan. Oke, kita akan membuka cabang di sini karena dari historinya permintaan di daerah ini sangat meningkat ya. That's your responsibility sebagai seorang tim pemasaran untuk menentukan dan menggunakan analisa ini ketika teman-teman bergabung di suatu industri atau entitas bisnis. Kemudian ada strategi pemasaran, saya yakin teman-teman juga belajar ini, strategi pemasaran di manajemen pemasaran 1 misalnya ya. Kalau sekarang kayaknya sudah sampai 7 ya, 7P ya, 4P dan ada tambahan S-nya ya, service dan lain sebagainya. Oke, kita coba bahas yang sederhana aja, strategi pemasaran, karena ini kaitannya nanti akan tugas di minggu depan. Jadi kalau kata Philip Kotler dari zaman saya kuliah dulu ada 4P, marketing mix, mulai dari produk ya, harga, distribusi, dan promosi. Kita coba lihat masing-masing. Yang pertama strategi produk. Jadi produk itu perlu dikenal karena produk baru yang kita jual, berarti kita harus meningkatkan promosi, membangun brand image, membangun engagement lewat sosial media, website, activity, promosi, jualan, ya, open TO, bagian brosur, membangun image lewat baliho, kemudian sponsorship, dan lain sebagainya, sehingga orang tahu, oh ternyata ada produk baru nih, menarik juga nih, perlu dicoba, ada keinginan yang ditimbulkan oleh iklan tersebut, sehingga di dalam marketing itu ada istilah impulse buying. Orang melihat sesuatu, misalnya nih di depan kampus Unja ada iklan Acer atau iklan Asus ya, dapatkan harga cuma 5.700.000, speknya SSD 500 GB, RAM-nya 16 GB misalnya, bisa digunakan untuk games-games berat misalnya. Pasti teman-teman, wah ini murah nih. Kalau misalnya teman-teman nggak membeli saat itu, tapi teman-teman akan terngiang pada saat bulan depan, misalnya teman-teman butuh laptop, nelpon orang tuanya, Pak, aku mau beli Asus aja nih, harganya murah tapi speknya bagus misalnya. Jadi ini bagaimana seorang pemasaran itu bisa membangun ya secara psikologis orang mengetahui produk kita ya, dan sehingga mereka akan menimbulkan untuk keinginan untuk membeli produk dan layanan yang kita berikan. Kemudian harus menarik, mulai dari logo ya teman-teman. Tadi minggu kemarin saya minta untuk membuat logo, membuat desain ya. Kalau desainnya jelek, biasa-biasa aja tuh nggak menarik ya. Kalau misalnya teman-teman nih lihat ya di Instagram ya, di beberapa company, perusahaan-perusahaan besar, mereka punya tim desainer yang benar-benar bagus. Kalau misalnya desainnya biasa-biasa aja, kayak yang dibuat desain tadi ya, pasti nggak menarik gitu ya. Jadi benar-benar harus membuat desain yang menarik, logonya ya memiliki ciri khas, memiliki arti, mudah diingat misalnya ya. Kemudian merek ya, mudah diingat, terkesan hebat dan modern, memiliki arti ya. Kemasan ya, misalnya kemasannya nih kualitasnya baik, bentuknya unik, warnanya eye catching misalnya ya. Makanya pada saat kita membuat desain gitu ya, banyak menggunakan warna merah karena merah ini kalau di mata ya membuat orang tertarik gitu ya. Jadi gunakan warna-warna yang membuat orang tertarik untuk melihat informasi yang pengen disampaikan ke si target market kita. Kemudian label info produk kayak tadi ya, diminta membuat desain biskuit ya. Nggak ada siapa produsennya, padahal di sana ada PT Persada Bakery misalnya ya. Kemudian ada waktu produksi, tempat produksi, masa kadaluarsa. Jadi benar-benar ketika kita membuat suatu produk itu harus membuat aspek-aspek ini ya. Jadi kalau kita cuma membuat asal-asalan ya akan sulit untuk bisa bersaing. Makanya tim research and development, tim product development, tim marketing, mereka akan bekerja keras bagaimana membuat produk yang benar-benar dibutuhkan, diinginkan, dan menarik orang untuk membeli, yang orang lain nggak menarik tapi besok lagi ke Alfamart di situ, wah ini produk apa sih? Nggak menarik
Nah, besoknya lagi ke sana, wah kayaknya menarik nih ya, dari kemarin produknya bagus nih kayaknya, kemasannya, desainnya, logonya ya. Jadi teman-teman, si calon pelanggan itu juga akan tertarik akhirnya membeli produk kita. Nah, kemudian selanjutnya rekan-rekan semua, masalah terkait strategi harga. Jadi strategi harga ini aspek yang pertama adalah bagaimana kita bisa memodifikasi, melakukan diskriminasi harga berdasarkan jenis pelanggan, bentuk produk, tempat penjualan, waktu penjualan ya. Jadi misalnya kayak di beberapa misalnya apa ya, barbershop misalnya ya akan memberikan diskon pada saat di termin-termin tertentu, misalnya di hari Senin dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore harganya diskon 20%, atau di bioskop nih misalnya ya di hari Senin sampai di hari Jumat harganya berbeda dengan Sabtu Minggu weekend gitu ya. Jadi kita bisa memodifikasi atau distribusi harga untuk menimbulkan permintaan. Jadi kalau misalnya mahasiswa nih sensitif harga nih, wah nonton aja di hari Senin yuk, dapat promo nih diskon, harga tiketnya 50.000 jadi cuma 25.000 aja, diskon 50% gitu ya. Jadi ini bisa membuat orang itu tertarik. Jadi daripada kosong, nggak ada pemasukan bagi perusahaan, lebih baik kita memodifikasi harga di waktu-waktu tertentu sehingga permintaannya naik. Nah, itu salah satu cara bagaimana kita melakukan diskriminasi harga contohnya. Kemudian menetapkan harga, ada yang namanya market skimming pricing. Harga produk itu ditetapkan setinggi-tingginya dengan tujuan produk memiliki kualitas utama ya. Ada beberapa pabrikan yang melakukan hal ini sehingga orang itu akan tertarik. Oh, ternyata produk ini ya keren nih segmentasinya, segmen marketnya, market pasar nih ya. Misalnya nih mau membeli tas Hermes ya, teman-teman nggak bisa ujuk-ujuk punya uang 2 miliar langsung masuk ke store-nya langsung bisa beli, itu nggak bisa ternyata ya. Jadi harus jadi member dulu, kemudian setahun kalau sudah ada pembelian sedikit-sedikit baru teman-teman bisa menjadi member dan bisa membeli tas Birkinsnya atau tas yang lain yang memang harganya keren dan bikin nggak masuk akal misalnya ya buat kita yang mungkin bukan segmennya seperti itu. Jadi ini adalah strategi yang dilakukan oleh beberapa merek terkenal ya untuk bisa menarik market, dan marketnya segmented seperti itu. Kemudian market penetration pricing ya, menetapkan harga serendah mungkin dengan tujuan untuk menguasai pasar. Contohnya ya, produk-produk dari China ya, kenapa mereka bisa harganya semurah mungkin ya, banyak made in China somehow ya, di beberapa negara yang saya pernah kunjungi, memang bisa dikatakan hampir semua produk itu didominasi oleh produk dari China. Jadi memang China ini ingin menguasai perekonomian di dunia, salah satunya adalah dengan cara ini ya, ada juga kayak politik dumping misalnya ya, di luar negeri harganya murah tapi di dalam negeri mahal, seperti itu. Bisa ada beberapa strategi yang dilakukan terkait strategi harga. Kemudian selanjutnya ini yang sangat menarik juga karena teman-teman juga mungkin nanti pada saat lulus bisa aja bekerja di bagian distribusi ya, kayak Sampurna ya, punya mungkin ada perusahaan distribusinya Panamas ya, kayak di Telkomsel sendiri misalnya ya, kita nggak menjual produk secara langsung ke market tapi melalui mitra distributor misalnya ya. Kemudian juga ada beberapa perusahaan besar lainnya, mereka prinsipal itu mereka nggak menjual produk secara langsung tapi lewat mitra seperti itu. Nah, jadi simpelnya yang pertama itu ada yang saluran distribusi langsung ya, banyaknya kayak UMKM yang kecil-kecil itu ya, misalnya teman-teman di depan depan kampus Unja jualan gorengan atau fotokopian itu kan langsung dari produsen ke konsumen ya, itu adalah saluran distribusi langsung. Kalau saluran distribusi tidak langsung ada 3 bagian nih, ada dari produsen ke pengecer baru ke konsumen ya, kemudian ada produsen ke pedagang besar ke pengecer konsumen. Nah ini contohnya di Telkomsel kayak gini nih, di bagian kedua ini dari Telkomsel ya, distribusi ke mitra distributor yang besar, kemudian ke pengecer ke counter-counter handphone di depan kampus Unja, Ikhlas misalnya ya, baru ke mahasiswa misalnya, seperti itu. Kemudian ada produsen ke agen, ke pedagang besar, pengecer, konsumen ya, misalnya kayak Unilever dan lain sebagainya, mereka bermain lewat mitra distribusi tidak langsung seperti itu. Alfamaret, Indomaret itu salah satu ya bisa dikatakan pengecer ya, mereka mendistribusikan pelanggan ke konsumen.
Nah, kemudian rekan-rekannya anggota kelas studi kelayakan bisnis, ada yang namanya strategi promosi. Jadi sebenarnya strategi promosi ini apa sih sebenarnya? Jadi mungkin teman-teman sebelumnya pernah membuat tugas wawancara UMKM, teman-teman tahu gimana mereka berbisnis, bagaimana mereka menggunakan iklan ya. Jadi strategi promosi ini menjadi sangat penting ya dalam kita menyusun studi kelayakan bisnis karena ini kaitannya adalah untuk mengenalkan produk ke pasar sehingga produk kita dikenal oleh masyarakat ya. Bayangkan kayak Aqua ya dari dulu ya misalnya Pak Tirta ya pendiri Aqua misalnya ya. Mereka membangun merek Aqua itu berpuluh-puluh tahun ya sampai akhirnya dibeli Danone ya. Dan itu juga kerja kerasnya luar biasa. Orang dulu kok air kok dijual gitu ya nggak dibayangkan ya air kan banyak tersedia bisa direbus bisa diminum di rumah tapi belum nggak terbayangkan semakin modern orang semakin semakin malas untuk merebus air misalnya ya butuh praktis akhirnya ada aqua ya sampai pada saat kita ke warung misalnya ada aqua padahal ternyata ada yang dijual misalnya Cleo atau misalnya Le Mineral misalnya itu bayangkan ya betapa kuatnya merek Aqua seperti itu. Nah, di sini di strategi promosi ini ada yang namanya iklan ya tadi yang saya jelaskan spanduk, billboard, baliho ya, poster, brosur ya pada saat misalnya teman-teman ke mall ada mbak-mbak SPG ya membagikan brosur itu adalah bagaimana kita meningkatkan promosi mengenalkan suatu produk dan layanan ke orang ya. Ada juga kayak misalnya di mall di hypermart misalnya teman-teman di bagian susu atau apa tiba-tiba ada mbak-mbak SPG-nya Pak ini gratis coba silakan tester dicoba ya itu adalah salah satu contoh juga. Kemudian ada yang namanya pemasangan iklan di media koran, majalah, radio, televisi ya. Ini adalah cost yang cukup besar ya kalau iklan di media koran, majalah, radio dan televisi. Nah, kalau sekarang orang bahkan lebih seneng iklan di media sosial ya. Eh, Bermitra dengan sosial media influencer misalnya yang followersnya jutaan gitu ya sehingga kita bisa mendapatkan engagement atau bisa impact-nya dapat ya karena orang baca koran semakin sedikit bahkan baca majalah atau dengar radio atau lihat televisi termasuk saya itu sudah bisa dikatakan jarang TV di rumah nggak pernah saya hidupkan jadi bahkan ya komunikasi itu banyak di smartphone. Saya yakin juga teman-teman sama ya. Kayak kuliah pun sekarang teman-teman saya lihat banyak online dari handphone. Nah, jadi artinya berarti media iklan yang tepat apa? Kita harus menyesuaikan. Berarti kita bisa menyesuaikan. Oh, ternyata iklan di Instagram atau di TikTok ataupun iklan di YouTube atau di Google Business atau di Facebook itu sangat efektif saat ini karena semua orang membuka smartphone-nya minimal mungkin kayak teman-teman mahasiswa sekarang hiburan nonton film ya nonton drakor drama Korea misalnya ya buat tugas dan lain sebagainya dari handphonenya. Kemudian yang kedua rekan-rekan semua anggota kelas studi kelayakan bisnis ada namanya promosi penjualan ya dari diskon harga dari undian hadiah, pemberian souvenir. Ada ya kalau misalnya kita kayak misalnya ke Mitra Bangunan, belanja 100.000 dapat satu kupon undian untuk mendapatkan undian mobil atau undian motor. Nah itu part of bagaimana promosi penjualannya, diskon harga, dapatkan beli dua gratis satu misalnya ya. Kemudian pembelian souvenir, misalnya seperti itu. Kemudian pas publisitas nih yang berhubungan dengan sponsorship ya, kerjasama event, misalnya dengan event musik ya, dan lain sebagainya ya bakti sosial kemudian personal selling ya ini menggunakan salesman sales girl ya jadi teman-teman pada saat teman-teman terjun ya lulus dari D3 pemasaran teman-teman bisa masuk ke bagian-bagian ini ya bagaimana teman-teman bergabung ke tim iklan tim penjualan ya sponsorship event ya menjadi salesman sales girl ya jangan jangan ini ya jangan apa jangan malu ya, you are very important for the business ya. Jadi karena saya bisa dikatakan dari 2007 sampai 2003 ya, mulai dari jualan laptop ya, kemudian pernah di data analis juga di Telkomsel Regional Sumbaksel di Palembang, kemudian eh,
tim akuisisi di anak-anak segmen anak sekolah dan kampus di Bengkulu, ngurusin loyalty, Telkomsel Point itu adalah bagian dari promosi juga pemasaran ya. Lebih ke retensi, membuat pelanggan itu nyaman, menggunakan produk dan layanan kita, kemudian ngurusin IndiHome, selling, ngatur tim sales, SPG atau salesman itu banyak banget yang teman-teman bisa urus. Jadi teman-teman pada saat menjadi lulusan di D3 pemasaran itu banyak sekali peluang yang teman-teman bisa dapatkan ya, kemudian peluang kerjanya juga luas, but teman-teman harus benar-benar melatih kemampuan yang tadi saya sampaikan, skillsnya seperti apa, komunikasinya seperti apa. Kalau misalnya teman-teman menjadi tim pemasaran atau SPG atau salesman, teman-teman komunikasinya nggak lancar ya sulit ya. Jadi teman-teman harus bisa berkomunikasi dengan baik, menyampaikan, menjelaskan produk yang dijual sehingga orang tahu dengan produk dan layanan yang kita jual, termasuk menjadi pebisnis ya. Jadi ketika saya menjadi seorang entrepreneur, seorang pebisnis, ketika kita tidak bisa membuat konten iklan yang menarik, mau posting di forum jual beli, membuat konten medsos, iklan, ketika pelanggan menghubungi kita, ingin membeli produk kita, kalau kita nggak bisa melayani produk dan menjelaskan dengan baik, kita sulit juga. Jadi manajemen pemasaran itu sangat luas. Kalian mau menjadi seorang entrepreneur, dibutuhkan sekali. Kalian mau menjadi seorang karyawan di bagian pemasaran, di bagian penjualan itu juga sangat dibutuhkan. Jadi you are very important for the business. Jadi teman-teman benar-benar harus dipelajari dan dikuasai skillsnya sehingga teman-teman bisa bersaing nanti ke depannya. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Nanti setelah ini teman-teman kalau ada yang mau ditanya, saya akan senang sekali untuk bisa menjawab ya. Ini adalah tugas keempat di minggu depan. Teman-teman bisa silahkan disimak baik-baik dan dijawab dengan baik-baik. Dan ini adalah tugas individu ya. Jadi teman-teman carilah perusahaan yang bergerak di bidang barang atau jasa. Teman-teman bisa cari di internet siapa apapun ya perusahaannya. Lakukan analisa dari strategi pemasaran seperti apa, analisa produknya seperti apa ya, kemudian tempatnya, harganya, promosinya seperti apa, teman-teman analisa dan teman-teman ya setiap individu itu wajib membuat dalam bentuk presentasi dan disajikan dalam bentuk video di-upload di YouTube. Jadi linknya seperti biasa di-upload di link Google Spreadsheet di minggu depan sehingga saya bisa tahu siapa aja yang sudah mensubmit tugas dan kalau jadwalnya deadline-nya hari Rabu tanggal 20 September. Oke, ini saya coba saya coba undur aja biar teman-teman punya waktu. Saya buat di hari Kamis aja deh. Hari Kamis, ini saya kasih waktu tambahan 1 hari lagi, 21 September jam 5 sore. Kita kuliah di Kamis malam ya, malam Jumat jam 8 malam. Jadi saya undur 1 hari biar tetap semua teman-teman itu membuat tugas dan nggak ada tugas yang kosong. Jangan sampai nilainya kosong sehingga nilainya rendah dan harus mengulang mata kuliah yang sama. Jadi harusnya lulus 3 tahun, teman-teman lulusnya 4 tahun, 5 tahun kan sayang sekali ya. Jadi tolong benar-benar tugas, absensi, buka kamera dan lainnya harus dioptimalkan sehingga teman-teman mendapatkan nilai yang bagus. Nah, untuk minggu depan, saya minta Wahyu Prayogo Satrio, Randi Nurrahman Aldiansa, Dimas Mulyoarto Aji, dan Rade Siarni presentasikan tugas yang teman-teman tutupkan. Misalnya, teman-teman mendapatkan PT ABC, misalnya ya, analisa 4P-nya seperti apa ya. Nanti teman-teman presentasikan di kelas, sehingga kita bisa analisa bersama-sama terkait hasil dari analisa tugas yang teman-teman lakukan ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan rekan-rekan semua terhadap tugas di hari ini? Ahmad Yasir, Andri Bastian, ada yang mau ditanyakan? Itu Pak yang maksud dari tugas tadi mana Pak tadi? Share screen apa tadi itu? Share screennya Pak. Oke, tolong disimak baik-baik ya. Tugasnya nanti saya Itu Pak, bentar Pak. Bentar Pak.
Yang itu kan di strategi pemasaran. Nah, 4P-nya itu apa, Pak? Yang place, produk, sama promotion, sama price tuh, Pak ya? Ya, betul. Tadi kan kita belajar melakukan analisa pasar, salah satunya adalah menganalisa 4P marketing mix. Product, place, price, promotion ya. Tadi di slide ini juga udah dijelaskan. Nah, teman-teman analisa, coba cari perusahaan mau di online ataupun usaha di sekitar teman-teman ya. Teman-teman coba analisa dari produknya seperti apa. Jadi pada saat nanti membuat PowerPoint penjelasan, misalnya bisa ditampilkan misalnya foto usahanya atau misalnya teman-teman cari di internet ini PT BCA misalnya ya, dari PT BCA, Bank BCA ini dari analisa yang saya lakukan, analisa 4P produknya apa nih, place-nya apa nih, promotionnya dia lewat apa, price-nya seperti apa, dengan persaingannya seperti apa ya. Jadi teman-teman analisa sehingga teman-teman bisa menyajikan informasi melalui analisa yang dilakukan oleh rekan-rekan semua. Bisa mengerti? Bisa mengerti tadi pertanyaannya? Nova, ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Cukup jelas tadi, Pak, soal tugasnya. Oke, terima kasih Pak, Randy. mau nanya Pak, Boleh silakan. itu kan yang di minggu depan presentasi itu 4 orang, kami berempat gitu. Ya, Itu nanti lanjut lagi minggu depan yang orang lain lagi, teman-teman lain atau gantian ya, lagi? gantian. Jadi saya akan putar terus nanti tugasnya. Jadi setiap minggu tuh semuanya akan kebagian. Oh, baik Pak, terima kasih Pak. Oke, Randy. Ada yang lain? Cukup ya? Ini per minggu satu kelompok atau dua kelompok, Pak? Kalau dari jamnya kan Ya. lumayan kita nih, Pak. 1,5 jam lah hitungannya sekarang kan. Kalau Itu mau satu kelompok per pertemuan atau dua kelompok, Pak? Kalau untuk tugasnya ini itu per orang, jadi per orang tuh paling saya kasih waktu sekitar 5 menit sampai maksimal 10 menit untuk nggak usah buat materi banyak-banyak, jadi cukup 3 slide misalnya, tapi 3 slide itu lengkap, misalnya analisa 4P-nya apa, foto perusahaannya apa, produknya apa. Jadi teman-teman bisa cukup 2-3 slide, maksimal 5 slide, tapi informatif ya, cukup 5 menit tapi apa namanya teman-teman bisa menyajikan informasi yang komplit gitu. Jadi tugasnya presentasinya individu. Jadi misalnya tadi ada 4 orang, ya 4 orang ini akan present sesuai dengan perusahaan yang dianalisanya seperti itu. Mau Bank BCA, mau Telkom, mau Telkomsel, mau Indosat atau mau beberapa perusahaan yang lain itu silahkan dianalisa. Oke, saya coba cek absen dulu ya, teman-teman. Untuk absensi hari ini, untuk Wahyu ada? Wahyu Prayogo, Alfa ya? Apa? Apa? Randi ada? Hadir Pak. Oke, Dimas? Hadir Pak. Oke, Rade? Hadir, Pak. Oke, Cintia Fitria? Hadir, Pak. Abdi? Hadir Pak. Amri Tama Tampu Bolon ada? Hadir Pak. Oke, kemudian Alan Putra? Alfa ya? Alfa, kemudian Tombus. Hadir Pak. Tombus kerja di mana kalau boleh saya tahu malam? Ada kerjaan Pak. Kerja di mana kalau boleh saya tahu? Biasa Pak. Oke. Andri Bastian. Hadir Pak, mohon maaf Pak, sedang ada acara jadi off cam tadi Pak. Oke. Nova, ada ya? Hadir, Pak. Firdaus. Hadir Pak, izin Pak mau nanya, Boleh? itu yang di absen ini garis merah kenapa Pak ya?
Nggak apa-apa, saya tandain aja. Oke oke Pak, kirain kenapa? Next, ya yang seperti saya tadi chat ya. Jadi perilaku ketika kita kuliah ya, teman-teman harus benar-benar menjaga ya. Jadi kayak kemarin ya, kenapa saya tandain gini? Ya chat yang di grup, misalnya di apa di chat di Zoom ya ke teman-temannya yang memang bisa menyinggung dosennya atau orang lain di kelas itu mohon berhati-hati. Jangan sampai gara-gara kita chat sembarangan ya dapat E, dapat D, ngulang lagi tahun depan. Jadi saya minta teman-teman semua di sini harus benar-benar bisa untuk berhati-hati lagi ya. Saya jelaskan lagi ya Firdaus ya. Oh iya Pak, maaf Pak sebelumnya Pak. Kemarin karena apa miskom sama ada salah satu teman jadi salah ketik Pak. Ya, tolong dihati-hati. Takutnya nanti tahun depan ketemu lagi sama saya kan nggak enak. Jadi saya minta tugas dan lain sebagainya. Sudah tahu, udah ditandain, tapi tugasnya juga telat kan juga sayang banget gitu ya. Oke, selanjutnya Cornelius. Hadir Pak. Terima kasih Cornelius. Alia, Hadir, Pak. Larissa, Hadir, Pak. kemudian Milo. Ahmad Yasir, Hadir Pak. Agnes Rizky, Hadir, Pak. Bagas, Hadir Pak. Nadi, Hadir Pak. Randi. Hadir Pak. Oke, kemudian untuk tugasnya teman-teman bisa submit di tugas 4. Nah, ini tugas 4 di tanggal, sebentar saya cek, hari Kamis itu tanggal 21 ya. Tanggal 21, jadi teman-teman nanti ini submitnya tanggal 21, tanggal 21, 2023 jam 17 ya. Nanti saya akan kunci karena kegiatan perkuliahan kita jam 8 malam ya. Oke, itu aja rekan-rekan semua. Kalau ada yang bingung silakan chat saya. Nanti saya insya Allah akan saya bantu jawab. Kemudian teman-teman harus semangat lagi, harus banyak belajar lagi, harus disiapkan lagi mentalnya, skillsnya, kemampuannya agar bisa bersaing. Kompetisi makin kuat. Kalau misalnya kita nggak bisa bersaing, kita akan dilindas oleh zaman. Jadi teman-teman harapannya ke 18-20 orang yang mengikuti kelas ini itu sukses semua. Caranya ya melatih kemampuannya sehingga bisa bersaing nanti di era globalisasi yang makin ketat ini. Jadi teman-teman nanti bisa ada yang kerja di luar negeri misalnya ya, bisa sukses ya, bisa membawa harum keluarga, martabat keluarga sehingga teman-teman bisa membanggakan alma maternya gitu ya. Mungkin itu yang saya ingin sampaikan sehingga teman-teman bisa membuka cakrawalannya untuk lebih baik lagi ke depannya. Kurang-kurangi main game, kurang-kurangi begadang, kurangi main-mainnya, siapkan untuk teman-teman bisa sukses nanti ke depannya ya. Karena ketika teman-teman nanti sudah selesai kuliah dari Unja, teman-teman akan memikirkan dirinya masing-masing. Nggak ada yang namanya, dulu aku deket banget dari sahabatan sama si A misalnya ya. Pas setelah wisuda tuh akan sudah fokus sendiri-sendiri. Mungkin yang dulu deket, sekarang sudah berpikiran mikirin hidupnya masing-masing. Itu fakta dan itu yang saya rasakan. Jadi dulu temannya yang baik banget, deket banget, sekarang udah menjauh, sudah hidup sendiri-sendiri dan masing-masing. Jadi teman-teman harus disiapkan dari sekarang, oke? Mungkin itu aja. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat malam.